Apa sih tropes itu? Sebelum kita membahas tropes, kita akan membahas hubungan antara orang tua dengan sekolah. Jadi keterlibatan orang tua dalam pelaksanaan pendidikan anak di sekolah itu tuh salah satu hal yang penting untuk mewujudkan kesepahaman orang tua dengan guru dan sekolahnya gitu ya. Bagi anak, keterlibatan orang tua juga itu terbukti itu dapat meningkatkan kemampuan bersikap, berperilaku, dan juga kesehatan mental anak gitu ya. Jadi tropes ini merupakan aplikasi parents journal. Nah, tropes sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya adalah harta karun. Nah, maksudnya itu kenapa sih harta karun gitu? Emang kita ngedapetin apa dari aplikasi ini? Jadi banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan dari aplikasi ini gitu loh. Jadi aplikasi ini itu tuh kita buat untuk memantau dan mengetahui tumbuh kembang anak, apakah sudah sesuai dengan milestones-nya atau tidak. Selain itu, menyediakan permainan edukatif yang bermanfaat bagi anak. Jadi nggak cuma untuk memantau gitu dan mencatat apa aja perkembangan anak yang sudah terjadi, tapi juga tersedia permainan untuk anak-anak. Ya, permainannya yang bermanfaat pastinya ya, yang sesuai sama kebutuhan anak, sesuai sama umur anak. Lalu juga sebagai fasilitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Pendidikan anak usia ini bukan hanya tentang guru dan juga anak, melainkan juga tentang bagaimana orang tua dalam berperan di pendidikan anak usia ini. Namun, seiring berkembangnya zaman, banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga banyak anak yang tidak terlalu dekat dengan orang tuanya. Banyak anak di luar sana yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya dari sejak kecil, dikarenakan pekerjaan orang tua atau urusan orang tua yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga anak lebih sering bersama pengasuhnya atau bersama dengan orang selain dengan orang tuanya. Lalu, seperti yang sudah kita ketahui, saat ini startup sangatlah sedang naik daun. Menurut Eric Ries, creator of the leading startup methodology dan perusahaan startup adalah perusahaan yang didesain untuk menciptakan sebuah produk atau jasa yang baru untuk meningkatkan dengan tingkat kepastian yang tinggi. Jadi, perusahaan startup adalah perusahaan yang mencoba untuk mendobrak pasar dengan produk atau jasa yang baru. Dengan teknologi yang semakin maju, kami pun memiliki inovasi baru untuk orang tua, guru, dan juga para pengasuh agar lebih mudah dalam mempelajari tentang anak-anak. Mengapa kami memasuki pengasuh? Dikarenakan seperti yang kita ketahui sebelumnya, semakin berkembangnya zaman, banyak orang tua yang tidak memiliki relasi yang dekat dengan anak-anaknya, sehingga orang tua lebih sering menitipkan anak kepada tempat penitipan anak ataupun kepada pengasuhnya di rumah. Maka dari itu, inovasi ini kami ciptakan juga untuk para pengasuh agar tidak sembarangan dalam pendidikan. Inovasi yang kami ciptakan yaitu adalah Startup Parent Journal. Jadi parent journal ini kami ciptakan agar orang tua bisa ikut aktif dalam perkembangan anak. Apakah perkembangan anak sudah sesuai dengan milestone-nya apapun? Orang tua juga bisa mengembangkan kreativitas anak dalam permainan-permainan yang sudah kami ciptakan di dalam Startup Parent Journal ini. Dan tentu saja startup ini tidak akan hanya membantu orang tua, tetapi juga guru dan juga pengasuh anak-anak. Tujuan adanya tropes ini yaitu yang pertama, untuk membantu orang tua dalam mengoptimalkan perkembangan anak usia dini. Nah, yang kedua itu sebagai inovasi pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini. Yang ketiga yaitu efektivitas dalam pendidikan anak usia dini. Nah, yang terakhir itu sebagai media pembelajaran bagi anak usia dini yang berbasis teknologi. Isi dari tropes Parents Journal ini adalah menginspirasi masyarakat tentang pertumbuhan dan juga perkembangan anak usia dini. Misi kami adalah menyediakan media digital yang mudah diakses dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Yang kedua, menjadi inovasi baru dalam aspek perkembangan dan juga pertumbuhan anak usia dini melalui digital. Terakhir adalah menyediakan sarana informasi dua arah dan dapat dimengerti oleh siapapun dan di kalangan apapun. Nah, alat dan bahan tropes. Nah, alatnya ini seperti komputer atau laptop, wifi atau internet, dan yang terakhir, telepon. Sedangkan bahannya ini berupa seperti ide, perencanaan yang solid,
modal, fashion dan kegigihan, kemudian website dan aplikasi program. Selanjutnya, fungsi dari Tropes adalah pertama, sebagai media untuk melihat perkembangan maupun pertumbuhan anak. Kedua, sebagai media untuk bermain anak. Ketiga, sebagai media pembelajaran bagi guru, orang tua, maupun pengasuh anak dan mahasiswa. Yang keempat, sebagai sarana untuk berdiskusi bagi para guru, orang tua, pengasuh anak, maupun mahasiswa PG PAUD di Indonesia. Yang kelima, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi orang dewasa yang masih gagap teknologi. Yang terakhir, sebagai penerapan dari salah satu mata kuliah pendidikan anak usia dini, yaitu literasi ICT. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang diperlukan, yaitu sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang pertama ada CEO. CEO ini bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan semua aspek strategis dan bisnis perusahaan. Yang kedua ada CTO, bertugas untuk mengembangkan kebijakan serta prosedur dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produk dan layanan yang berfokus pada pelanggan eksternal. Yang ketiga ada CEO, bertugas untuk menjamin keakuratan data, ketepatan waktu, dan keamanan teknologi dan informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Yang keempat ada CFO, bertugas untuk melacak kas dan merencanakan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada CMO atau singkatan dari Chief Management Officer. Itu tugasnya yaitu untuk bertanggung jawab atas marketing atau pemasaran, atau lebih singkatnya bisa disebut dengan manajemen pemasaran. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan HRD atau singkatan dari Human Resource Department. Mereka bertugas dalam persiapan dan seleksi tenaga kerja. Persiapan tersebut meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Dan mereka itu menyiapkan tentang rekrutmen tenaga kerja dan seleksi tenaga kerja. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan hacker atau programmer yang bertugas dalam bidang teknologi yang memiliki kemampuan dasar dalam dunia programming atau coding. Selanjutnya ada hipster yang bertanggung jawab dalam bidang desain untuk mengemas suatu tampilan, website atau aplikasi brand lebih user friendly. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan hustler yang bertanggung jawab dalam menjual ide kepada investor dan melakukan pitching kepada konsumen dan membentuk networking yang berfokus pada masalah manajemen perusahaan. Yang terakhir yaitu ada admin sosmed yang bertugas atau bertanggung jawab dalam mengelola sosial media dari mulai merancang konten yang menarik, melakukan jadwal tayang konten, dan menjawab semua pertanyaan, komentar, dan keluhan yang datang dari para followers. Selanjutnya metode. Untuk metode yang kami gunakan adalah metode Lean Startup, yaitu metode untuk membuat produk sesuai kebutuhan dengan cara melibatkan konsumen dalam pengembangannya. Pendekatan yang digunakan pada metode ini adalah menggunakan prototype atau MVP, minimum viable product. Dengan menggunakan metode ini, proses produksi tentu bisa lebih cepat dan juga hemat sumber daya. Dengan langkah awal, yaitu merancang produk dasar yang diujikan pada calon konsumen, lalu produk dikembangkan sesuai dengan yang diperlukan. Untuk media promosi, yang pertama pasti kita menggunakan sosial media ya. Semua orang punya sosial media, semua orang menggunakannya hampir setiap hari. Jadi kita akan memanfaatkan sosial media tersebut untuk media promosi kita yang pertama. Yang pasti akan genjor-genjoran dan harus dilihat sama orang gitu. Lalu yang kedua ada brosur. Nah, brosur ini akan kita buat untuk dibagikan di sekolah-sekolah PAUD, TK yang relate sama aplikasi kita gitu ya. Jadi kita melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah tersebut, lalu kita bagikan brosurnya gitu ya.
Lalu ada website. Nah, website di sini itu akan berisi informasi lengkap tentang aplikasi kita gitu ya. Jadi dari sosial media tersebut akan kita arahkan langsung ke website dan aplikasi kita gitu untuk di-download tadi. Lalu yang selanjutnya ada collab seminar. Nah, jadi collab seminar ini maksudnya jika ada seminar yang bertemakan keparentingan gitu ya. Nah, kita akan masuk gitu di dalam seminar tersebut gitu. Kita akan bekerja sama dengan penyelenggara seminar untuk mempromosikan aplikasi kita gitu. Karena kan seminar keparentingan ini pasti akan berhubungan dengan orang tua yang bagaimana sih cara mendidik anak gitu. Bagaimana cara memantau pertumbuhan dan perkembangan anak gitu. Jadi di situ kita manfaatkan untuk mempromosikan aplikasi kita seperti itu.